Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 91, kesempatan kedua. Tidak terasa sudah 2 minggu Denny keluar dari rumah sakit. Dan selama itu pula dia sama sekali tidak mendapat kabar dari gadisnya. Isabel tidak pernah membalas pesan atau mengangkat telepon darinya. Walau hidupnya sangat hampa, ia mencoba bertahan dengan hidup lebih baik, sesuai janjinya pada Isabel. Kini hidupnya lebih fokus pada pekerjaannya. Dia juga tidak pernah mau menanggapi walau banyak wanita-wanita yang dulu pernah kencan dengannya datang kembali. Hatinya telah membeku sejak kehilangan sosok yang amat dia cintai. Beberapa hari yang lalu, ia meminta bantuan Anjani untuk mencari asisten rumah tangga yang bisa membersihkan rumahnya. Asisten yang biasa membantunya sementara pulang ke kampung karena akan menikah. Denny meminta tolong pada istri sahabatnya karena dia yakin pilihan Anjani pasti orang yang baik dan bertanggung jawab pada tugasnya. Dan untungnya, Anjani bersedia membantunya. Malam ini, dia diundang oleh keluarga Baskoro untuk makan malam. Denny menjadi lebih sering berkunjung ke kediaman Baskoro sejak Tias diasuh oleh Anjani. Ya, gadis kecil itu diasuh oleh Anjani sejak Isabel meninggalkannya. Isabel terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak memungkinkan untuk kembali mengasuh Tias. Tias mana? Kok nggak kelihatan? Tanya Denny pada Arga yang sedang bermain dengan Dharma di atas karpet ruang televisi. Gali juga terlihat sedang duduk santai menikmati tayangan berita di televisi. Tadi sih sama calon asisten rumah kamu. Lengket banget dari kemarin gak mau pisah, jawab Arga. Denny merasa lega setidaknya ada pengganti Isabel yang bisa dekat dengan Tias. Ya sudah, jika udah cocok sama Tias, jadikan pengasuhnya aja. Kalau urusan asistensi kapan-kapan gak apa-apa, kan aku masih bisa pakai jasa kebersihan yang disediakan apartemen. Ucap Denny. Ya udah, kamu sendiri yang bilang. Kalau kamu nggak mau pakai asisten itu, awas nanti berubah pikiran. Canda Arga. Nggak bakal, Tias lebih penting, jawab Denny. Setelah beberapa saat, Dara dan Anjani memanggil mereka untuk pergi ke ruang makan karena makan malam sudah disiapkan. Denny merasa hangat ketika ada di tengah keluarga ini. Walaupun Gali dan Arga dikenal sebagai sosok yang dingin dan arogan di luar sana, tapi mereka akan berubah 360 derajat jika berada di rumah. Mereka akan menjadi sosok yang hangat dan penuh cinta. Bahkan terkadang terlihat manja dengan pasangan mereka. Yang Tias mana? Kok belum turun-turun? Tanya Arga. Sebentar. Tadi masih sibuk dandan jadi princess katanya. Ya kalau anak cewek ya gitu, Mas. Untung saja sekarang ada pawangnya. Jadi nggak rewel. Jawab Anjani dengan senyum. Oh iya, tadi Denny bilang calon asistennya bisa dijadikan pengasuh Tias aja di sini, ujar Arga. Kebetulan kalau begitu, Anjani juga masih banyak stok kandidat buat asisten kok, tambah Anjani dengan senyum. Dahi Denny mengernyit karena semua orang di meja makan terlihat tertawa dengan penuh arti. Dia merasa ada yang mereka sembunyikan saat ini. Otaknya tiba-tiba membeku ketika Tias turun bersama dengan seorang gadis muda yang sangat cantik, mengenakan baju berwarna merah jambu. Dia bisa melihat gadis itu tersenyum sekilas padanya. Isabel, lirih Denny. Papa. Tias berlari ke arah pria yang selama ini telah dianggapnya sebagai ayahnya sendiri. Denny terbangun dari lamunannya ketika Tias berlari dan memeluknya. Dia mencium kedua pipi cubi Tias dengan gemas. Papa, Tias senang udah bisa main lagi sama Kak Isabel, kata Tias. Sayang, sini duduk sama Oma. Biarkan Papa Denny makan dulu, kata Dara sambil mengambil alih tubuh Tias agar duduk bersamanya. Dara dan Tias menjadi dekat setelah gadis kecil itu tinggal di rumah ini. Meskipun tidak suka dengan ibunya, bukan berarti ia tidak bisa menyayangi putrinya. Dan Tias pun juga sudah tidak merasa takut lagi pada wanita yang kini ia sebut sebagai Oma. Sepertinya keluarga itu sengaja hanya menyisakan satu tempat, yaitu di samping Denny. Hingga mau tidak mau Isabel duduk di samping pria itu. Hai, apa kabarmu? Tanya Denny. Baik, kakak sendiri baik kan?
Jawab Isabel dengan senyum yang memenuhi wajahnya. Pandangan mereka terputus ketika Arga mengeluarkan suaranya. Bele, sepertinya kau batal bekerja di apartemen pria di sampingmu. Dia menolakmu tadi dan katanya lebih baik kau jadi pengasuh Tias di sini, ujar Arga. Arga, tidak begitu. Denny sedikit panik ketika Arga mengatakan penolakan. Dia takut Isabel akan kembali tersinggung. Tapi kau memang bilang begitu tadi, kekeh Arga. Masih senang melihat wajah pucat sahabatnya. Tapi tadi aku tidak tahu kalau kalian jangan menggodanya terus, kata Galih. Terlihat membela Denny. Tapi sepertinya Isabel memang cocok jadi pengasuh Tias, lanjut Tuan Besar Baskoro itu. Ha. Mereka tidak bisa menyembunyikan tawa mereka lagi saat melihat Denny sudah menekuk wajahnya. Sesekali Denny mencuri pandang pada gadis di sampingnya ketika makan malam masih berlangsung. Sungguh, gadis itu semakin terlihat cantik di matanya. Apapun yang terjadi, dia akan berusaha agar Isabel tetap bekerja untuknya karena dengan begitu ia bisa bertemu setiap hari dengan gadis impiannya. Apapun yang dia lakukan, agar Isabel bisa kembali kepadanya, kembali menjadi kekasihnya. Setelah makan malam selesai, Denny mencari kesempatan untuk berbicara berdua dengan gadisnya. Tapi sepertinya Isabel telah dimonopoli oleh Nyonya tua dan muda Baskoro. Ketiga wanita beda generasi itu terlihat masih berbicara di ruang tengah. Sementara para pria saat ini sedang mengobrol di pinggir kolam yang ada di samping kediaman. Sampai hari sudah malam dan waktunya dia untuk pulang. Dia tak juga mendapat kesempatan itu. Kesempatan untuk bicara berdua dengan gadisnya. Bahkan sampai para wanita sudah naik ke lantai atas. Sepertinya mereka sudah beristirahat. Anjani tentu saja menidurkan Dharma. Dan Isabel mungkin saja sedang menemani Tias untuk tidur. Kenapa mukamu kayak gitu? Tanya Arga. Enggak, udah malam. Aku harus pulang. Jawab Denny. Oh, ya udah sana pulang. Goda Arga yang tahu sahabatnya sedang sangat gelisah karena ingin bertemu dengan pujaan hatinya. Tapi aku masih kangen sama Tias, ucap Denny. Tias atau pengasuhnya? Tanya Galih dengan wajah serius. Dan itu membuat Arga tertawa terbahak. CKK, Om. Jangan menggodaku. Aku benar-benar masih merindukan Tias. Jawab Denny. Pulanglah sebelum kau semakin kehilangan kesempatanmu. Sambung Galih. Maksud Om apa? Tanya Denny tidak mengerti. Maksud Papa. Cepetan kamu pulang karena aku udah kesel lihat muka kamu di sini. Sambar Arga menimpali. Apa sih Ga? Ujar Denny. Akhirnya Denny melangkah menuju pintu depan untuk pulang. Senyumnya mengembang ketika ternyata Isabel masih terlihat sedang duduk bersama Anjani di ruang depan. Mereka berdua sepertinya sedang bercanda. Gadis itu dan Anjani terlihat berdiri ketika melihatnya. Dan langkahnya terhenti ketika Arga terdengar berbicara padanya. Dia ikut pulang sama kamu. Dan, ujar Anjani. Maksudnya, tanya Denny. Ya, kalian kan pulangnya searah. Selama di sini dia tinggal di apartemen sebelah kamu. Yang dulu rencananya mau dia tinggali bersama Tias, kata Anjani. Dahi Denny berkerut karena mendapat satu lagi kabar yang mengejutkan ini. Mungkin ini yang dimaksud oleh Galih tadi. Tuan Besar Baskoro itu ingin dia segera pulang agar bisa segera berduaan dengan Isabel. Sudah berapa hari dia di sana? Tanya Denny. Sekitar 3 hari. Sahut Anjani sambil menggandeng Isabel untuk mendekat padanya. Hai Syah, kenapa kamu tidak memberitahuku? Arga, ujar Denny dengan kesal. Kamu tidak bertanya padaku. Jawab Arga dengan santai. Kalian pulanglah. Anjani minta Kak Denny bisa menjaga sikap. Jika besok aku mendengar Kak Denny berlaku tidak sopan pada Isabel, maka Anjani pastikan Kak Denny tidak akan pernah lagi bisa bertemu denganmu, selamanya. Ucap Anjani pada Isabel. Charlie benar. Para nyonya Baskoro ternyata lebih menakutkan dari para prianya. Begitu pikir Denny. Kata-kata mereka lembut tapi mengandung arti yang mengerikan. Dan Denny merasa Anjani benar-benar akan mewujudkan apa yang barusan ia bicarakan jika ia melanggarnya. Mereka terdiam ketika sudah berada di dalam mobil milik Denny. Perlahan Denny membelah jalanan ibu kota yang masih terlihat ramai. Walau hari sudah malam. Kakak sangat merindukanmu, Bele. Denny mencoba mencairkan suasana yang beku. Gadis di sampingnya masih setia dengan kebungkamannya dan melihat ke arah luar jendela.
Mungkin hingar-bingar kota ini terlihat lebih menarik baginya. Isabel, bicaralah. Apa kamu sudah tidak mau lagi berbicara denganku? Tanya Denny. Isabel kesini atas permintaan Kak Anjani. Jawab Isabel. Aku tahu. Aku yang memintanya untuk mencari seseorang untuk membantuku. Dan aku tidak menyangka bahwa itu adalah kamu. Sayang. Maaf ya, ucap Denny. Kak Anjani dan suaminya memindahkan sekolah Adit ke asrama. Mereka ingin Adit menjadi anak yang lebih pintar dan bertanggung jawab. Mereka juga membantu usaha paman di kampung hingga sekarang usahanya menjadi lebih besar. Pada awalnya mereka juga ingin memberi Isabel modal untuk membangun usaha sendiri. Tapi aku menolaknya. Aku dan keluargaku sudah terlalu merepotkan mereka. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kota untuk bekerja kembali di kafe. Cerita Isabel panjang lebar. Isabel menghembuskan nafasnya kasar sebelum meneruskan ceritanya. Sedangkan Denny sengaja tidak menyelanya. Ia masih sangat menikmati suara gadis yang sangat ia rindukan. Sampai Kak Anjani memintaku untuk kembali bekerja untuk kakak, lanjut Isabel. Aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak ingin pekerjaan ini, sayang. Tapi berikan kesempatan padaku untuk bisa memperbaiki semuanya, memperbaiki kesalahanku padamu. Pinta Denny dengan tulus. Kak Anjani juga bilang begitu. Dia bilang bahkan pendosa yang paling berdosa pun masih pantas diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena tidak ada kesempurnaan di dunia ini, dia ingin aku memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki hubungan ini. Jika tak bisa kembali seperti dulu, setidaknya kita bisa menjadi teman. Kata Isabel. Dan, tanya Denny, dan Kak Anjani memang selalu benar, ucap Isabel. Denny tersenyum lebar mendengar jawaban itu. Setidaknya ia bisa melihat Isabel berada di sampingnya lagi. Walau ia belum tahu apakah hubungan mereka akan kembali seperti dulu atau tidak. Sampai di apartemen mereka, mereka segera menuju lantai di mana unit mereka berada. Denny merasa gadis itu bertambah dewasa saat ini. Sepertinya Isabel bukan lagi gadis lugu seperti saat mereka pertama bertemu. Sampai besok, sayang. Kata Denny ketika sampai di depan unit di sampingnya yang sekarang menjadi rumah gadisnya. Isabel hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi langkahnya terhenti ketika satu tangannya digenggam oleh tangan kekar Denny. Isabel, bolehkah aku memelukmu sekali saja? Kakak sangat merindukanmu, pinta Denny. Isabel menggeleng cepat. Dia memang tidak ingin memberi harapan pada pria di depannya. Dia tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi dia tidak ingin Denny terlalu berharap karena dia sendiri ragu bisakah dirinya melupakan semua kejadian di masa lalu yang sampai saat ini masih perih jika diingat. Sayang, lirih Denny, Isabel belum bisa. Maaf, ucap Isabel sambil tersenyum.